Salatullah salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan pembahasan di pagi ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang merupakan sebab terbesar dikabulkannya doa-doa kita. Apa saja 10 perkara yang mempercepat pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar sebagian masyarakat awam, mereka sering mengatakan, saya sudah banyak berdoa dan berdoa, bahkan bertahun-tahun saya berdoa, tetapi tidak kunjung pula diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah, boleh jadi tidak dikabulkan doa kita ini karena ada beberapa perkara. Yang pertama, memang kita ini adalah orang yang tidak berhak mendapatkan pengabulan doa. Sebabnya adalah karena tidak mengambil sebab. Jadi sebab tidak dikabulkan doa itu karena tidak mengambil sebab bagaimana doa itu supaya diterima. Makanya Allah tidak kabulkan. Atau boleh jadi pengabulan itu sebenarnya kebaikan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa itu, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kebaikan kepada kita. Karena ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta diberikan kekayaan, tapi Allah tidak kabulkan. Karena kalau seandainya dia dikayakan, boleh jadi dia makin jauh dari Allah. Karena ada orang-orang itu kalau dimiskinkan sementara dia kaya, dia makin kufur. Ataupun sebaliknya, terkadang dia miskin dekat dengan Allah, dan kalau Allah kayakan semakin kufur kondisinya. Jadi sebab tidak dikabulkan doa itu boleh jadi sebuah kebaikan bagi kita. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur waktu, karena likulli syai'in ajal. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergesa-gesa untuk mengabulkan doa kita, tapi Allah berikan waktu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan. Kapan waktunya terserah Allah. Atau boleh jadi
Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pengabulan doa itu dalam bentuk pahala yang disimpannya untuk kelak mengangkat derajat kita di surga, sehingga di dunia tidak dikabulkan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai pengangkat derajat kita di surga. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, bukan tidak dikabulkan permintaannya, tetapi Allah mengabulkan yang lainnya. Yang diminta lain, yang dikabulkan lain pula. Seperti contohnya, kalau di antara kita ada anak kita yang sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita sembuh. Bertahun-tahun kita ini berdoa supaya anak kita sembuh dari sakitnya, tapi tidak kunjung sembuh. Pertanyaannya, apakah doa kita tidak manfaat untuk anak kita? Kita katakan manfaat. Lah kan enggak sembuh-sembuh anaknya. Dari mana kemudian ada manfaatnya? Ya, bisa saja dia tidak sembuh tapi Allah tidak wafatkan. Boleh saja memang dia tidak disembuhkan, tetapi Allah tidak wafatkan dia. Artinya pengabulannya dengan cara menghindarkan bala yang akan menimpa kita. Seperti orang yang meminta kepada Allah supaya usahanya dilancarkan, atau rizkinya diluaskan, atau urusannya dimudahkan. Dia sudah berusaha tuh mencari uang, mencari rizki dengan lelah letih, susah payah, peras keringat dan begitu seterusnya, tapi tetap saja penghasilannya seperti itu. Yang ngojek ke sana kemari ya gitu-gitu saja hasilnya. Jual es ke sana kemari ya segitu juga hasilnya. Apa kita katakan tidak manfaat doanya? Manfaat. Boleh jadi yang harusnya mungkin ketika dia bekerja itu dia kecelakaan, tabrak orang atau nabrak orang atau jatuh kalau dia tukang dari ketinggian. Allah Subhanahu wa taala hindarkan bala-bala seperti itu. Jadi tidak ada doa yang tidak bermanfaat. Semua doa itu bermanfaat. Inilah jawaban kalau ada orang yang mengatakan, kenapa saya sudah berdoa terus-terusan tapi kok tidak kunjung ada jawaban. Inilah jawabannya. Di antara 5 perkara yang sudah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah berkhutbah, khutbah Jumat. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW berkhutbah, datang orang Badui datang ke masjid. Sedang khutbah itu Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ternak-ternak kami mati semuanya. Jalan-jalan kami terputus karena kekeringan sehingga belah-belah dan pecah-pecah. Kemudian ternak-ternak kami pun sudah mulai banyak yang mati karena kurang makanan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujannya. Maka Nabi SAW di tengah-tengah khutbah itu langsung mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Dan riwayat Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Lah perawi hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu an
menceritakan belum lagi Nabi SAW menurunkan kedua tangannya, tiba-tiba hujan deras, sak deras-deras, dan tidak berhenti selama 1 minggu. Apa yang terjadi? Kebanjiran di mana-mana. Sehingga Jumat berikutnya Arab Badui ini datang lagi mengeluh. Yang tadinya mengeluh minta hujan, sekarang minta diberhentikan hujan. Karena 1 minggu berterusan itu masalahnya. Akhirnya banjir di mana-mana. Maka Nabi SAW kemudian mengangkat lagi pada Jumat keduanya dan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam waddirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Artinya jadikan hujan itu tidak berbahaya untuk kami. Atau kalau memang berbahaya, ya Allah, pindahkan hujan itu ke daratan-daratan tinggi, beberapa anak bukit, dasar-dasar lembah, ataupun beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan di situ. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW mencontohkan bahwa setiap doa itu pasti diijabah. Cuman cara pengijabahnya ada yang langsung cash seperti Nabi SAW. Ini kan cash ini. Dia berdoa minta hujan, turun pula hujan. Ketika hujannya seminggu tidak berhenti membahayakan, maka Rasulullah SAW meminta hujannya dipindah ke tempat lain dan Allah kabulkan. Apa maknanya? Tidak ada doa yang tidak bermanfaat, karena asal doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan seorang wanita di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Asiyah bintu Muzahim, istri daripada orang nomor 1 Mesir, Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mulai berdakwah ke lingkungan keluarga Fir'aun, maka yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa adalah istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Langsung beriman kepada syariatnya Musa, dan dia pun menyembunyikan keimanannya. Tetapi lambat laun Fir'aun tahu kalau Asiyah bintu Muzahim itu sudah tidak menuhankan dirinya dan beriman kepada Tuhannya Musa. Marah dia. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengazab Asiyah sejadi-jadinya. Mulai daripada diikat di batu, kemudian dikasih terik matahari, dicambuk, begitu seterusnya. Tetapi dia tidak bergeming dari keimanannya. Padahal orang nomor 1 Mesir, istri daripada orang nomor 1 Mesir, artinya dunia sudah di hadapannya. Dia tinggal di istana. Lah ketika kemudian satu hari Fir'aun itu sudah tidak sanggup lagi memurtadkan istrinya untuk menyembah dirinya, maka Fir'aun pun mengambil sikap untuk membunuhnya dengan cara melemparkan dari atas tebing. Lah saat dilempar itulah Asiyah bintu Muzahim tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Pada siapa lagi? Yang dihadapi orang nomor 1 Mesir, tentaranya banyak. Kepada siapa dia bisa mengadu kecuali kepada Allah, kan begitu. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Makanya saat dilempar itulah, maka Asiyah bintu Muzahim berdoa dan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Sampai Allah katakan dalam surah At-Tahrim ayat 11, wa dharaballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah telah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Di sini
Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagi wanita-wanita yang beriman, siapapun. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di sono. Sejak zaman itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, Allah katakan, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman. Karena istri Fir'aun ini tidak pernah berdoa dengan doa yang pernah diucap oleh orang sebelumnya. Apa doanya? Dia mengatakan, Rabbibni li'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb. Lihat bagaimana istri Fir'aun. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Ya Rabb. Ingat, siapapun yang mengucapkan Ya Rabb, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Karena kita mengikrarkan kerububiahan Allah masalahnya. Ya Rabb, ibnili, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah istana di sorga. Doa ini belum pernah diucapkan orang sebelumnya. Di mana Asiyah bintu Muzahim berdoa kepada Allah, tidak apa-apa, nyawaku hilang, istanaku lenyap, kesenangan duniaku sudah tidak ada masalah. Tetapi ya Rabb, saya minta jadikan aku tetanggamu dan bangunkan untukku rumah di sorga. Istrinya Fir'aun mendahulukan tetangga sebelum rumah. Dan di sini kaidah juga sering saya ucapkan kan di sini. Ibu kalau cari rumah, jangan melihat rumahnya dulu, tapi lihat tetangganya. Ibu udah bosan nih di sini, mau pindah ke perumahan yang lain, jangan dilihat rumahnya dulu. Karena kebanyakan kita ini kalau cari rumah pasti rumahnya dulu kan dilihat. Bagus enggak? View-nya ada enggak? Pasumnya ada enggak? Jalannya lebar enggak? Bukan itu yang diajarkan Al-Quran. Sebelum melihat rumah itu, lihat tetangga di sekitarnya, muslim atau kafir, ada tempat ibadahnya atau tidak, lingkungannya Islami atau tidak, mayoritas orang di situ siapa, bisa istiqomah enggak kalau saya tinggal di sini, akidah saya bisa berubah atau tidak, makin semangat ibadah atau tidak. Itu yang harusnya dipikirkan dulu. Kalau fasilitas mendekatkan diri kepada Allah sudah ada di perumahan itu, baru ibu koclok tuh, tinggal nyari rumahnya yang mana. Mau dihuk, mau kopel, mau apa, terserah. Makanya di sini istrinya Fir'aun mengajarkan satu doa, Rabbibnili indaka, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu. Maksudnya jadikan aku tetanggamu. Baru setelah itu baitan fil jannah, satu istana di sorga. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dan si Fir'aun itu, dari si Fir'aun itu dan semua perbuatan kufurnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku juga dari kaum yang zalim. Lihat di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita, setiap manusia itu pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sering saya katakan, masalah itu pasti akan ada dan silih berganti, bahkan terkadang beruntun. Namanya masalah. Lah istri Fir'aun ini kan jelas-jelas dia mendapatkan ujian yang luar biasa kan. Dia sudah tidak dapat fasilitas lagi, yang ada justru disiksa hanya karena dia mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Semua kenikmatan dunia diputus. Padahal kalau seandainya istri Fir'aun itu diam-diam saja, tidak beriman kepada Nabi Musa, apapun dari dunia itu sudah ada di hadapan dia loh. Dia ratunya, mau apapun ada di depan dia. Mau dayang tinggal panggil, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Apalagi yang kurang dari istri Fir'aun ini? Apalagi Fir'aun ini memang cinta dengan Asiyah bintu Muzahim, tetapi dia lebih mendahulukan keimanan dibandingkan nikmatnya dunia. Tapi syahidnya di sini, bagaimana istri Fir'aun mengajarkan kepada kita, jangan pernah mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Karena itulah sandaran kita dalam hidup kita. Ibu boleh bawa anak ke rumah sakit, tetapi sebelum ibu ini mengadu kepada dokter soal sakit anak ibu itu, adukan sakitnya dulu kepada Allah. Itu maksudnya. Ya. Kita punya anak sakit, ingin berobat, atau kita sedang sakit, ingin berobat. Lah sebelum kita minta supaya dokter mengobati kita, minta dulu kepada Allah. Maksudnya sandarkan dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Karena dokter pun tidak memiliki kesembuhan di tangannya, dia kan hanya sebab saja, usaha. Buktinya dokter sakit saja dia diobati dengan dokter yang lainnya. Kenapa kalau dia seorang dokter, kalau dia sakit, kenapa tidak diobati sendiri? Bahkan terkadang seorang dokter itu sakit, dioperasi dokter lain, mati pula dia. Ya. Saya punya kawan itu seorang dokter, dioperasi, koma, mati. Padahal dokter itu diobati dokter lain, bukannya sembuh, malah mati. Artinya bahwa kesembuhan bukan di tangan dokter, kesembuhan itu di tangan Allah. Makanya sebelum menyandarkan sesuatu kepada manusia, sandarkan dulu kepada Allah. Lihat Asiyah bintu Muzahim, dia sandarkan kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu lebih rahim kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Contoh sejarah, ketika terjadi perang Hunain, maka Nabi SAW dimenangkan dalam peperangan itu bukan hanya mendapatkan harta ghanimah yang banyak, tapi juga mendapatkan tawanan-tawanan wanita-wanita musyrik, menjadi budak tawanan. Jadi dari sekian budak wanita yang ditawan itu, Nabi SAW memandang kepada seorang ibu. Ibu ini kayaknya lagi bingung, karena kan rame, ya. Tetapi mata Nabi SAW terpusat kepada ibu itu. Kenapa? Ibu ini keliling-keliling. Setiap ada bayi, kemudian diambil, kemudian diangkat, dipandang wajahnya, kemudian dikasih lagi. Kemudian keliling lagi, nampak ada bayi, diangkat lagi, dilirik lagi, dikasihkan lagi sama ibunya. Rupanya Rasul baru tahu bahwa ibu ini kehilangan bayinya. Setiap ada bayi disangka anaknya, setiap ada bayi disangka anaknya. Ya. Sampai ketika ibu ini putus asa, karena semua bayi yang digendong di situ bukan anaknya. Ketika dia terduduk, sudah pusing, ya, udah sedih, udah kalut. Tiba-tiba adalah seseorang itu membawa bayi, rupanya itu anaknya. Saking senangnya, kemudian dia ambil bayinya, kemudian dia susui sampai air susunya muncrat kemana-mana karena saking senangnya dia nggak peduli. Ya. Dan dia tidak mau melepaskan anaknya itu. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat dan mengatakan, kalau seandainya kalian gari parit, kemudian kalian letakkan kayu bakar, kemudian kalian nyalakan api, kemudian kalian suruh wanita itu yang sudah menemukan anaknya disuruh melempar bayinya ke api, kira-kira mau tidak? Sahabatnya nggak mungkin lah. Ibu itu udah sayang betul sama anaknya. Anak itu sudah hilang, sekarang sudah dapat. Kemudian kita suruh melemparkan bayi itu ke api. Mana mungkin, mustahil ibu itu mau melemparkan anaknya ke dalam api. Karena ibu itu sayang. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arham bi ibadihi. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan anaknya. Apa kata Rasul? Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu itu dengan bayinya. Kalau saya buat analogi begini,
Ibu punya anak, nakal sanakal-nakal, durhaka sadurhaka-durhakanya, kurang ajar dengan kita. Tapi satu hari anak ini diberikan hidayah, akhirnya minta maaf kepada kita. Satu hari minta maaf, tentu kita masih dongkol karena masih kurang ajar. Tapi anak itu terus setiap hari merengek-rengek supaya ibunya itu memaafkan dia. Terus setiap hari seperti itu. Memang dia menyesal, dia tidak akan berbuat lagi, dia sudah minta maaf. Pokoknya dia terus memelas kepada ibunya. Kira-kira Bu, memaafkan enggak ibu? Pasti akan dimaafkan. Tidak mungkin tidak dimaafkan. Anak senakal apapun, kalau sudah nampak baiknya, apalagi mau bertobat, apalagi terus setiap hari meminta maaf dan nampak kebaikannya, saya kira hati ibu akan luluh. Tidak mungkin enggak luluh. Pasti akan luluh, pasti akan memaafkannya, boleh jadi akan merangkulnya lagi. Lah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih memaafkan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang dirhakai anaknya kemudian minta maaf kepadanya. Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya. Artinya kalau kita ada masalah kemudian mengadukan perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil Allah tidak mungkin tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita ketuk terus. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau setiap hari di jam-jam mustajab doa kita terus mengetuk pintu langit agar Allah mengabulkan doa kita, yakin husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kerendahan, pasti Allah kabulkan. Rahasia ini yang terkadang luput kepada orang tua yang berputus asa dengan kenakalan anaknya. Ustaz, saya sudah tidak bisa lagi nasihati anak saya. Jangankan lagi suruh sholat, suruh baik saja susah. Saya sudah angkat tangan. Sebagian ibu yang lainnya, aduh, boro-boro katanya mau sholat, tidur aja anak saya itu. Kadang-kadang bertengkar pula dengan anak gara-gara disuruh sholat tak mau. Sekarang anak saya sudah besar, kita ini mau berperang pula sama anak gara-gara nyuruh sholat. Sebenarnya kuncinya supaya anak kita ini mudah untuk sholat itu salah satunya apa? Ketuk pintu langit. Ketuk pintu langit. Yang mengeraskan hati anak kita siapa? Allah. Yang melembutkannya juga Allah. Coba kalau seandainya kita ini punya anak sanakal-nakalnya, ibu setiap sepertiga malam berdoa, setiap malam, atau di waktu-waktu mustajab saat hujan turun, umpamanya, saat di antara adzan dan qomat, di hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, terus seperti itu setiap hari pintu langit ibu ketuk, mustahil Allah tidak kabulkan. Karena Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu dengan bayinya. Itu harus yakin itu. Ya. Ini yang kemudian luput. Kenapa? Tidak, doa itulah silahul mukmin kata Rasul. Senjata loh. Itu senjatanya. Kenapa nggak yakin? Karena orang ini kalau mengurus anaknya kemudian anaknya tidak sadar-sadar itu karena tidak pernah kita gunakan senjata ini sebenarnya. Senjata doa. Doa yang luar biasa yang Rasul katakan ad-du'a usilahul mu'min, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya Nabi Allah Zakaria itu kan sudah tua, kemudian istrinya pun sudah tua dan mandul. Artinya kan mustahil punya anak tuh. Kalau sudah tua otomatis menopause, sudah susah punya anak. Ditambah-tambah mandul lagi, sudah tua plus mandul. Artinya double gitu ya. Tidak mungkin wanita seperti ini punya anak, mustahil. Tetapi rupanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan terus-terusan berdoa Zakaria di mihrabnya, apa yang terjadi? Allah kabulkan doanya. Akhirnya kemudian istrinya hamil melahirkan Yahya ibnu Zakaria. Dari sini ada kaidah yang kita anggap mustahil, tetapi bagi Allah itu mungkin. Yang kita anggap mustahil, bagi Allah itu semua bisa mungkin.
maka jangan pernah meremehkan pengkabulan doa. Jangan pernah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Jangan pernah mengecilkan Allah. Tetapi walaupun demikian, jangan pula kita melampau dalam berdoa. Oh, kalau gitu Allah, kita harus yakin Allah akan mengabulkan semuanya. Ya, selama doa kita ini tidak melampau dan tidak dilarang. Contoh ibu berdoa, ya Allah jadikan aku nabi, kan kurang ajar. Ya, nabi tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad. Karena Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Atau umpamanya seorang wanita, ya Allah berikan suami 4, ya tidak bisa. Ya, seorang istri tidak boleh berpoligami kan itu. Nah, itu kan berlebihan namanya. Atau seorang suami, ya Allah carikan istri saya 20, kan berlebihan itu kan. Jadi nggak boleh, walaupun kita yakin Allah itu maha besar dan kita tidak boleh mengecilkan, tapi bukan berarti kita boleh meminta sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Tetapi kaedahnya jangan kecilkan Allah. Orang-orang yang suka mengecilkan Allah, itulah sebabnya dia tidak dikabulkan doanya, karena meremehkan Allah. Akhirnya dia lebih bersandar kepada manusia, kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Makanya kenapa ada sebagian peneliti kesehatan itu ketika membandingkan rumah sakit yang ada di Saudi dengan rumah sakit yang ada di negeri kita ini. Rumah sakit di negeri kita ini banyak pasien. Kadang oper, nggak ada tempat, nggak ada ruangan, nggak ada kamar. Kadang-kadang akhirnya di teras. Kadang ada yang nggak diterima, balik lagi. Saking banyaknya pasien, dokternya pula sedikit, ruangannya pula tak banyak gitu. Tapi di sana terbalik, rumah sakitnya lenglang, ya, tidak berdesak-desakan seperti di negeri kita ini. Jadi adalah yang meneliti apa rahasianya. Orang Saudi itu kan kayak nggak pernah sakit saja. Rupanya orang sana itu sudah ditanamkan tauhid oleh para ulama sana, bahwa setiap mereka sakit, maka pengobatan pertama mereka adukan sakitnya kepada Allah. Mereka ruqyah. Mereka meruqyah diri sendiri. Mereka sangat yakin bahwa penyakit datang dari Allah. Allah pula yang akan menyembuhkannya, seperti perkataan Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit aku yakin Allah yang akan menyembuhkanku. Baru setelah kemudian mereka berusaha untuk mengobati dirinya dengan cara meruqyah dirinya, berdoa kepada Allah minta kesembuhan dengan sebab-sebab syar'i, dengan sedekah, dengan macam-macam lah. Kalau memang sudah mentok, barulah mereka mencari sebab, datanglah mereka ke dokter. Kalau kita kan terbalik, Bu. Kalau sakit pertama kali datang ke dokter dulu. Tolong dok, sembuhkan saya, sembuhkan anak saya. Dokter loh, bukan Tuhan. Ya. Dokternya pula orang awam, tidak pernah ngaji. Ya, saya berusaha, sisanya kepada Allah katanya. Allah pula dikasih sisa tuh, dokternya ini. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak yakin dengan Allah, dia lebih yakin dengan manusia. Baru kalau sudah mentok, rumah sakit angkat tangan, dokter angkat tangan, baru dia tawakal kepada Allah. Ya sudah, kalau mau sembuhkan ya sudah, sabarlah. Enggak begitu harusnya. Dia enggak yakin dengan Tuhan kalau yang seperti ini. Harusnya kan minta dulu kepada Allah, baru kepada makhluk. Kepada makhluk itu hanya sebab saja, karena makhluk sendiri tidak punya kesembuhan menyembuhkan orang. Lah di sini pembahasan kita di pagi hari ini, kita akan mencoba mengupas 10 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang 10 yang sangat besar perannya di dalam pengabulan doa. Yang pertama, ulama mengatakan al-ilha'u was-sabru wa adamul isti'jali. Al-ilha, ilha itu merengek,
Seperti anak kecil meminta kepada kita, merengek, guling-guling, nangis-nangis, kan kasihan juga, lama-lama dikasih juga kan itu. Itu kepada makhluk tuh. Ya. Dan juga sabar dan tidak tergesa-gesa. Karena salah satu doa ditolak itu ketika kita tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, da'autu wa da'autu falam ara yastajibli. Aku sudah berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi tidak ada tanda-tanda dan kunjung dikabulkan Allah. Justru kata-kata ini yang menjadikan doa tidak akan diterima. Kalau kita sampai ngomong, saya ini sudah banyak kali berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, justru tidak akan dikabulkan kalau dia ngomong gitu. Jangan pernah ngomong seperti itu. Jangan pernah kita ngomong, aku sudah banyak berdoa, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kok nggak dikabul-kabulkan ya. Jangan bicara seperti itu. Karena tadi di awal muqaddimah ada 5 sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Mudah-mudahan nyatat ya. Ini yang pertama. Karena begini Bu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan, tidak akan bosan memberi pahala, memberi pemberian yang kita minta tanpa terputus. Allah tidak akan bosan. Justru yang bosan itu kita meminta kepada Allah. Karena lama meminta kok nggak dikabul-kabulkan, akhirnya bosan. Padahal Allah itu tidak bosan memberikan pahala, karena asal doa itu sendiri ibadah. Artinya kalaupun tidak kunjung, tidak nampak, tidak ada tanda-tanda dikabulkan doa, sebenarnya ibu dengan doa itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala gitu ya. Pahalanya itu kalau ibu sekali doa dapat pahala. Terus hakikatnya sedang mengumpulkan pahala. Karena orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dinyatakan sombong. Sombong dia, orang yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa kalau dia benar-benar berdoa kepadanya. Makanya Rasul mengatakan, wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian yang kedua, at-tadarru wal inkisar. At-tadarru wal inkisar. Tadarru dan inkisar itu artinya kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Kita ini betul-betul seorang hamba di hadapan Tuhan. Kalau dalam kehidupan di masyarakat saja, terkadang seorang pembantu ya, takut dengan majikannya, merasa terhina. Kenapa kemudian kita lebih terhina lagi di hadapan Allah? Harusnya kan seperti itu. Lah karena syarat diterima doa itu ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita betul-betul merasa kita ini seorang hamba, budaknya Allah. Dari sini diajarkan supaya tidak sombong. Jangan pernah sombong. Bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, Al-Aziz yang maha mampu untuk menyakiti siapapun, dan tidak ada siapapun yang mampu menyakiti Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sidq wal ikhlas. Jujur dan penuh dengan keikhlasan saat berdoa. Harus jujur dalam berdoa. Kemukakan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada yang disembunyikan. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa kita kok. Enggak mungkin enggak mendengar. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya betul-betul karena Allah berdoanya. Betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena orang lain. Makanya kenapa Allah mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Karena begini, kalau kita lihat sejarahnya orang-orang musyrik zaman dulu, ketika pasukan Abraha hendak menyerang Ka'bah, maka Abraha mengutus
seorang utusan untuk menanyakan siapa pemimpin Arab. Maka orang-orang mengatakan Abdul Muthalib. Maka Abraha mengatakan, panggil Abdul Muthalib kemari. Maka Abdul Muthalib dipanggil. Kemudian terjadi dialog antara Abraha dengan Abdul Muthalib. Lah ketika itu pasukan Abraha mencuri 200 untanya Abdul Muthalib. Jadi Abraha ini membicarakan soal kedatangannya, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin lihat reaksi Abdul Muthalib selaku pemimpin Arab dan penjaga Ka'bah. Tetapi tidak ditanggapi oleh Abdul Muthalib. Seolah-olah tidak sayang dengan Ka'bah. Hancurkan aja lah, kan begitu maksudnya. Kenapa Abdul Muthalib seolah-olah tidak peduli dengan Ka'bah? Bukan tidak peduli dengan Ka'bah, tapi Abdul Muthalib ngomong dengan si Abraha ini, saya datang kemari menemuimu itu karena unta-unta saya dicuri kamu. Saya ingin mengambil 200 unta. Adapun urusan Ka'bah, kata Abdul Muthalib, itu urusan lain. Saya bukan pemilik Ka'bah. Saya ini pemilik unta, makanya saya cari unta. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya, Rabb yang akan melindunginya. Tuhan saya yang akan melindunginya, bukan saya. Makanya saya nggak peduli kau hancurkanlah sana. Karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Kemudian Abraha pun memberikan 200 ekor unta. Abdul Muthalib pun pergi. Lah Abdul Muthalib pergi ke mana? Rupanya dia pergi ke Ka'bah. Awalnya dia mengatakan kalau hancurkan Ka'bah, hancurkan aja lah kan itu. Tapi hatinya tidak demikian. Dia keluar berjumpa dengan Abraha, kemudian pergi menuju Ka'bah. Masuk dia ke dalam Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah melindungi Ka'bah yang dimuliakan itu. Dari sini lihat bagaimana kelakuan orang-orang musyrik Arab. Kalau sedang kepepet saja butuh Allah. Tapi ketika mereka senang, mereka pun mulai menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, apabila mereka berada di tengah lautan, di atas bahtera, diombang-ambing ombak dan akan karam kapalnya, mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas supaya mereka diselamatkan. Tapi ketika kapalnya sudah diselamatkan, disandarkan ke daratan, mulai lagi mereka melakukan kesyirikan. Lah doa yang seperti ini enggak ikhlas namanya. Di waktu susah saja, oh datang kepada Allah. Ya Allah saya susah, ya Allah saya sakit, sembuhkan saya. Ya Allah saya miskin, kayakan saya. Ya Allah saya susah, senangkan saya. Ketika sudah sembuh, ketika sudah senang, ketika sudah kaya, lupa pula Allah. Itu tidak ikhlas namanya. Ya, itu maksud ikhlas di sini. Jangan seperti orang-orang jahiliyah dekat dengan Allah di waktu susah, ketika senang pula jauh dari Allah. Makanya hadisnya gimana? Harusnya dibalik, Bu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang supaya Allah kenal di waktu sulit. Jangan dibalik. Kondisi kita ini dibalik. Kalau ibu datang ke rumah sakit, hampir semua lisan orang yang sakit itu, oh ada yang istighfar, ada yang zikir, ada yang macam-macam kan. Kita sering mendengar itu di rumah sakit tuh tasbihnya nggak lepas ya. Ada yang baca Quran, ada yang apa tuh di rumah sakit. Iya lagi sakit ya, coba keluar dari rumah sakit dah sembuh, dah lupa tuh zikir-zikir itu. Harusnya ketika senang itulah ingat Allah, sehingga ketika kita sulit Allah ingat kita. Nah itu namanya ikhlas. Ikhlas dalam berdoa ya. Makanya ini penting juga. As-sidqu wal ikhlas adalah kejujuran dan keikhlasan saat berdoa. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-khusyu'u wa hudurul qalbi. Al-khusyu' wa hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirkan hati. Maksudnya khusyuk dan hadirkan hati itu apa? Maksudnya ibu harus yakin, husnudzon.
berbaik sangka kepada Allah, yakin Allah itu pasti akan mengabulkan. Makanya orang tidak boleh berdoa itu, ya Allah ighfirli in syi'tah, ampuni aku jika kau mau. Kok gitu doanya? Jika kau mau ya kayakan aku, jika kau mau sembuhkan aku. Itu tidak yakin. Doa itu harus keyakinan. Allah itu zat yang maha yakin keberadaannya, maka jangan berdoa kecuali dengan keyakinan. Zat yang maha yakin harus berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan kita yakini Allah itu ada, ragu-ragu pula saat berdoa. Enggak boleh ragu-ragu. Ya Allah sembuhkan saya, tapi enggak yakin saya sembuh katanya. Lah kok bisa gitu? Ya. Karena dokter sudah vonis saya 3 hari lagi mati nih. Kata siapa? Yang ngasih umur itu Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Berdoalah kepada Allah sementara engkau yakin bahwa Allah mengabulkan kita. Jangankan cerita doa, Bu. Dalam dunia perobatan ada yang namanya istilah sugesti. Sugesti, tahu kan Ibu istilah sugesti itu? Ada orang yang cocok dengan bodrek saja, kena paramek nggak cocok tuh. Ada orang cocoknya dengan puyer, ya, kena panadol nggak hilang tuh kepalanya. Kenapa kok begitu? Kan sama-sama isinya juga ada paracetamolnya, ada macam-macamnya kan begitu ya. Itu sugesti yang berlebihan kan. Seolah-olah yakin nih kalau bodrek ini pasti saya sembuh. Paramek 3 butir pun tetap aja sakit kepala. Ada orang itu hanya 1 itu sebenarnya sama aja isinya. Boleh jadi racikannya sama, mungkin dosisnya sama, tapi keyakinan yang berbeda kan. Itu soal kesehatan loh. Makanya zaman dulu kalau ada orang datang ke kiai, kemudian dikasih air gitu kan, bacakan Fatihah, dikasih ludahnya kiai, bah, minum, sembuh dia. Karena yakin dengan Pak Kiainya kan, yakin tuh dengan air ini pasti berkah ini, udah didoakan sama Pak Kiai itu. Ya, padahal dia hanya baca Fatihah saja, tapi dia yakin tuh. Lah artinya sugesti itu juga dalam dunia nyata pun memang bisa tuh. Apalagi kalau berdoa kepada Allah, harus yakin harusnya bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Yakin seyakin-yakinnya, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tampakkan hati. Makanya Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang tidak yakin. Maka khusyuk, hadirkan hati penuh dengan keyakinan, itu diantara penyebab mustajab doa. Nah, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, amalus salihat. Iringi doa dengan amal saleh. Doa saja tidak cukup, harus diiringi dengan amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan soal Zakaria, Allah katakan, wa Zakaria idza nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan Zakaria ketika menyeru Rabbnya, ya Rabb, jangan kau tinggalkan aku sendiri, dan engkau sebaik-baik pemberi waris, maksudnya pemberi keturunan. Maka Allah kabulkan tuh Zakaria, dan Allah berikan kepada Zakaria Yahya, dan kami perbaiki dia dan juga istrinya. Kenapa? Karena mereka keluarga Zakaria itu kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka orang-orang yang khusus saat beribadah kepada kami. Artinya sebab pengkabulan Zakaria dan keluarganya itu sehingga minta anak Allah kabulkan, karena memang kehidupan Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi salah satu penyebab besar doa itu diterima
Karena ada amal-amal soleh yang lainnya yang menopang doanya tuh. Contoh umpamanya ibu ingin sembuh, sakit, ya Allah sembuhkan saya. Ditopang dengan cara apa? Selain juga minta kepada Allah, datang ke dokter minta obat, juga sedekah. Karena sedekah juga salah satu penyembuh. Ya. Iringi dengan amalan yang lainnya. Minta doa orang-orang yang soleh, karena itu bentuk tawasul juga. Ya, jadi iringi dengan amal soleh yang lainnya, jangan terpatok dengan doanya saja. Ini juga yang nomor 5. Yang nomor 6, thayyibul mat'ami wal malbas. Ini juga pengaruh besar. Usahakan yang dipakai dan yang dimakan itu atau yang diminum sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan. Kemudian Rasul menyebutkan seorang laki-laki, dzakara rajula yutilu safar. Laki-laki ini sudah lelah lama, entah berbulan-bulan menjadi musafir. Asy'atha aghbah. Saking lamanya di jalan, karena orang safar dulu kan di padang pasir, Bu ya. Lama jalannya, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada bus, ya pakai unta, kadang jalan kaki berbulan-bulan. Ya namanya kena debu, kena apa ya, kotor semua lah bajunya, pakaiannya, badannya, rambutnya. Asy'atha aghbar. Yamuddu yadai yunadi rabbah. Dia pun mulai berdoa kepada Rabbnya dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Rabb kabulkan doaku, wahai Rabb kabulkan doaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkan doanya, padahal dia punya 4 syarat diterima doa. Orang ini kan punya 4 syarat diterima doa. Salah satunya adalah seorang musafir. Dia kan musafir. Musafir itu mustajab doanya. Yang kedua, dia orang susah. Orang susah itu paling cepat dikabulkan doanya, karena doa orang susah itu ikhlas. Yang ketiga, mengangkat kedua tangannya, karena Rasul yang mengatakan innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu tetapi maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Allah malu kalau membiarkan kedua tangannya kosong. Artinya mengangkat kedua tangan salah satu penyebab dikabulkan doa. Kemudian yang keempat, ya Rabb, ya Rabb, dia pun memelas, merengek kepada Allah. Artinya 4 sebab sudah ada. Pertanyaannya, kenapa nggak dikabulkan? Rupanya ini masalahnya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dari yang haram. Dia pun badannya dibesarkan dari daging yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doanya tuh? Bayangkan, 4 penyebab doa terkalahkan dengan 1 penghalang doa. Dia kan sudah punya 4 tuh, harusnya doanya dikabulkan, tapi 1 penghalang doanya, karena makanan yang dimakan haram. Maka yang 4 gak ada gunanya. Nah, maka ini juga kenapa kemudian doa-doa kita tidak pernah dikabulkan. Boleh jadi salah satunya adalah faktor masalah makanan, ya, makanannya haram, tidak halal, dan begitu seterusnya. Yang nomor 7, at-taubatu wal istighfar. Bertobat dan istighfar. Tobat dengan istighfar itu beda. Kalau tobat itu perbuatan, kalau istighfar itu ucapan. Dan ini harus digandengkan antara istighfar dan tobat itu. Orang kalau hanya istighfar saja tidak cukup.
kalau dia tidak diiringi dengan perbuatan. Saya megang botol minuman sambil dengar astagfirullahaladzim, minum lagi astagfirullahaladzim, diterima? Mana bisa, karena baru istighfar kan. Kalau astagfirullahaladzim buang homernya, itu baru benar tuh ya. Astagfirullahaladzim minum lagi, habis minum astagfirullahaladzim lah, ngapain itu? Ibu habis kumpul-kumpul lagi gibah, tersadar astagfirullahaladzim kita lagi gibahin orang, nyambung lagi ya, astagfirullahaladzim, jadi main-main jadinya kan. Kalau astagfirullahaladzim langsung pergi dari situ. Astagfirullahaladzim kita gibahin orang, anak pulang dulu, gitu harusnya. Astagfirullahaladzim tapi masih dengerin ya, handsetnya dibuka pula, ngomong apa orang tuh. Ini kan nggak bisa kayak gini, itu belum tobat namanya. Makanya tobat dan istighfar itu dua kata harus bersambung, lisan dan perbuatan. Nah, salah satu mustajab doa itu ketika seseorang itu berdoa didahului dengan tobat dan istighfar, kemudian berdoa setelahnya, maka doanya manjur. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 16 Allah mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Rabb, aku sudah mendolimi diriku, ampuni aku. Maka setelah dia istighfar meminta ampun, apa kata Allah? Faghfaralah, maka Allah pun ampuni dia. Allah ijabah, Allah ampuni dia. Setelah dia meminta ampun dan bertobat, baru datang ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan di dunia di mana? Ada yang mengatakan di Sri Lanka, di India sana. Kemudian Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Kemudian keduanya saling mencari, sampailah di satu tempat dan saling mengenali, disebut dengan Arafah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kalimat pertama yang dibaca Adam dan juga Hawa. Apa kalimat pertama yang diucapkan Adam dan Hawa saat berjumpa di Arafah? Rabbana, gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah ucapan pertama yang diucapkan Nabi Adam di bumi. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Setelah Adam dan Hawa betul-betul bertobat, apa kata Allah? Fataba alaihi, baru turunlah ampunan tobat dari Allah Azza wa Jalla, kabulkan permintaannya. Dari sini menunjukkan bahwa doa itu kalau ingin dikabulkan, dahului dengan istighfar dan juga tobat. Kemudian yang nomor 8, adamud du'a bithmin aw qati'ati rahim. Jangan berdoa dalam rangka perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Ya Allah, hancurkan saja orang sebelah itu, dia saingan dengan saya. Nah, itu kan menghancurkan bisnis orang, tidak boleh lah kan itu. Ya Allah, ini saudara saya ini jahat sama saya, kirim penyakit biar dia mati ya Allah. Nah, ini tidak bisa lah kan itu. Doa untuk sebuah keburukan atau perbuatan dosa nggak akan dikabulkan ya. Kemudian yang nomor 9, hamdulillah wassana alaihi baina yadayi doa. Sebelum berdoa puji dulu Allah. Sama dengan makhluk kan. Ibu kalau mau merayu orang karena ingin meminjam sesuatu atau meminta sesuatu, kan salah satu jurusnya supaya dia ngasih permintaan kita atau kita hendak meminjamkan sesuatu, pasti ibu rayu dulu tuh. Entah dengan perbuatan ibu dekat-dekat dengan dia, entah dengan cara muji-muji dia, entah dengan cara akrab-akrab dulu dengan dia, kan begitu. Baru setelah itu pinjam uang. Tidak mungkinlah ibu baru kenal tiba-tiba pinjam uangnya. Dikasih nggak dikasih, baru kenal kok. Ya pasti kenalan dulu, diakrabi dulu. Oh, nampak nih tasnya kalau datang ke pengajian besar tasnya, jangan-jangan isinya uang semua. Ya, mulai didekati, dirayu.
Rupanya buku catatan, ya kan? Intinya bahwa seseorang itu mendekati manusia saja pasti dipuji dulu, didekati dulu. Maka Allah itu mimbabil aula. Namanya ini mafhum aulawi. Sama manusia saja terjadi, apalagi sama Allah, gitu maksudnya. Kemudian yang nomor 10, at-tawassul lillahi inda du'a. Berdoalah dengan cara tawassul. Tawassul itu mencari perantara. Dengan cara apa? Pertama, menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yang kita kenal 99 nama. Dari 99 nama itu pasti ada satu yang disebut dengan Ismul A'zam. Dan Rasulullah SAW mengatakan siapapun yang berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam mustajab doanya. Tapi kan Ismul A'zam, nama yang agung dalam Asmaul Husna, kan menjadi khilaf para ulama. Yang mana satu? Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan yang lainnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Ismul A'zam, nama yang agung di dalam Asmaul Husna itu sama dengan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Tidak tahu letaknya di mana, sehingga harus mencari, kan? Lah begitu juga kalau ibu berdoa membaca 99 nama, pasti kalau dibaca semua pasti bertepatan dengan Ismul A'zam. Nggak mungkin tidak, bukan? Kan yang dari 99 nama Ismul A'zam kita kan nggak tahu yang mana satu. Tapi kalau kita baca semua ya pasti kenal lah. Ya. Makanya Rasul mengatakan siapa yang berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam nggak mungkin ditolak doanya, pasti mustajab. Makanya bertawasulah dengan nama-nama Allah, sebutkan 99 nama itu. Ya. Baru kita berdoa. Ustaz nggak hafal, tengok buku lah. Kemudian yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Dengan amal soleh, ibu lagi sulit, teringat dulu pernah sedekah. Ya Allah, kalau sedekah dulu saya ikhlas, tolonglah diterima. Dan kalau itu berpahala, sekarang saya lagi susah, tolong doa, kabulkan doa saya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Sehingga para ulama mengatakan jangan meremehkan amal sekecil apapun. Boleh jadi amalan yang kecil itu ikhlas, dan boleh jadi yang ikhlas itulah bisa kita gunakan tawasul saat kesulitan kita. Ataupun tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, datang ke ustadz, ke kiai atau kawan yang nampaknya rajin ibadah, nampaknya soleh soleha, minta doa mereka. Ya, karena itu tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir sebagai tambahan, di antara penyebab mudahnya doa itu dikabulkan adalah berdoa fi auqatil ijabah, di waktu-waktu yang mudah dikabulkan, seperti sepertiga malam akhir, karena malaikat lagi turun, Allah juga turun. Minta kepada Allah di sepertiga malam akhir, atau hari Jumat setelah asar sampai maghrib, atau di antara adzan dan qomat, atau ketika ibu safar, atau ketika turun hujan. Ya, itu semua waktu-waktu mustajab doa. Ya, jadi itu juga sangat mempengaruhi, atau ketika di waktu sujud, ya, di waktu sujud. Ya, makanya ada seorang syekh itu ditanya soal doa setelah sholat. Maksudnya doa masalah. Habis sholat langsung angkat tangan, habis sholat wajib maksudnya langsung angkat tangan meminta sesuatu. Apa kata syekh ini? Aneh, waktu sholat kau tak minta, setelah sholat kau minta, katanya. Waktu sholat itulah minta. Dekat-dekatnya kita dengan Allah itu ketika sujud, itulah minta. Nah, sudah sholat sibuk minta, sudah sholat itu zikir bukan minta. Waktu sholat itulah minta, itu karena dekat-dekatnya hamba dengan Allah itu waktu sujud itulah, itulah minta di situ. Ya, kalau ingin diperpanjang, setelah sholat sunnah. Kalau setelah sholat wajib, yang ada zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang diajarkan. Jadi doa setelah sholat, ya, ataupun doa di tadi sepertiga malam akhir, doa ketika ibu sedang puasa, ibu puasa Senin Kamis gitu kan, itu kan waktu iftar, itu kan waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa itu ketika ibu iftar, itu mendekati maghrib, ya 5 menit sebelum iftar, itu juga sangat mustajab. Wallahu alam, ini diantara perkara-perkara
mudah dikabulkan doa. Tapi Bu, nggak ada soal jawab ya, karena saya jam 10 ini ada kajian di SSS Warung Sunda Sawargi. Saung Sunda Sawargi SSS S3. Hah? Nggak ada, nggak cukup waktunya. Dari sini ke Batam Center ini seperempat jam. Bisa 20 menit juga kan? Soalnya lain kesempatan lah kita kata